Shalom adik-adik. Wah, nggak kerasa udah 1 minggu ya Kak. Iya. Adik-adik yang di rumah gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa kan, yang luar biasa boleh lambaikan tangannya dong. Kak Pina gimana kabarnya? Oh, Kak Pina luar biasa dong. Kalau Kak Sandra? Dahsyat luar biasa dong Kak. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa karena kita mau memulai ibadah tukai kita. Yuk, ambil sikap yang sempurna. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk lebih lagi beribadah pada hari ini. Untuk lebih lagi memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sehingga hanya Tuhan Yesus disenangkan di atas pujian dan penyembahan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yuk adik-adik yang udah siap buat memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Siapa yang di sini itu anak-anaknya Allah, bisa lambaikan tangannya. Nah, minggu lalu ya, firmannya itu kan menjaga perkataan ya Betul Kak. banget tuh. Nah, kalau adik-adik kira-kira sebagai anak Allah itu harus menjaga perkataan apa enggak Kak? Pastinya dong Kak. Ya, yuk kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini. Kakak mau kita dengan semangat nyanyinya ya. Yuk. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Katakan aku inilah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Yuk, bila iblis menyuruhmu berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhmu menggosip, gak mau. Bila iblis menyuruhmu ngomongin teman, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Yuk adik-adik kita mau nyanyi. Aku inilah anak Allah, tebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhmu berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhmu berdusta, gak mau. Bila iblis menyuruhmu mencontek, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Katakan hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Ya, Berarti ya Kak Pina, kita kan udah jadi anak Tuhan. Iya. Berarti Tuhan melihat setiap yang kita lakukan ya Iya Kak. dong, Kak. Karena Tuhan Yesus ada di mana-mana adik-adik. Yuk Kak. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus
Lebih cepat lagi yuk katakan. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mana aku lihat senyumannya dong. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Siapa di sini adik-adik udah siap buat lebih lagi melompat bagi Tuhan? Bisa lambaikan tangannya. Yuk, kakak gak lupa mau ngecek lompatan adik-adik. Dalam hitungan ketiga ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. 3. Ku mau taat Kak. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupan kita mau sama-sama lompat. Ku pegang kebenaranmu, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama. Katakan ku mau taat. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupan siap-siap, ku pegang kebenaranmu, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama. Yuk ngajak kita mau lompat ya.
adik-adik, yuk kita berikan posisi yang terbaik untuk kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sekarang kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak
Biarlah dari perkataan kami ya Bapa, keluar setiap nyanyian dan pujian penganggungan buat Engkau Bapa. Lewat perkataan kami mau menyukakan hati-Mu, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Sebentar ya Bapa, kami mau mendengarkan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang buat kami duduk manis mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya di hari ini? Ya, jadi hari ini Kak Tirza mau sampaikan firman Tuhan, tapi masih bersambung nih dari minggu lalu, dari firmannya Kak Titin. Jadi sebelumnya Kak Tirza mau ajak adik-adik buat review sebentar tentang firman minggu lalu. Coba ada yang ingat gak tentang apa nih firman minggu lalu? Nah betul, tentang menjaga lidah dan setiap perkataan memiliki kuasa. Oh ya, adik-adik ingat gak tokoh yang diceritain sama Kak Titin di minggu lalu tuh siapa? Itu loh yang masuk penjara, terus dibelenggu, terus karena kuasa pujian dan penyembahan, belenggunya bisa lepas. Siapa? Betul banget, Paulus dan Silas. Oke, hari ini Kak Tirza mau sampaikan firman, judulnya yaitu perkataan yang tidak pantas keluar dari mulut kita. Sekarang Kak Tirza mau tanya nih, di kondisi saat ini kayaknya gampang banget ya buat kita itu ngeluh, buat kita itu bersungut-sungut. Kan lagi sekolah di rumah nih, gak ketemu sama teman-teman, terus adeknya rewel lah, kuotanya mahal, ya pokoknya gak kayak biasa lah. Terus kayak buat papa mama mungkin juga ekonominya lagi agak seret gitu kan. Jadi gampang banget perkataan kita itu mengucapkan yang gak baik, yang gak bersyukur. Nah tapi sebenarnya boleh gak sih Kak bersungut-sungut itu? Boleh gak sih Kak kalau kita gak bersyukur itu? Nah Kak Tirza mau cerita ini sedikit, jadi adik-adik bisa nyimpulin bagusnya bersyukur apa bersungut-sungut. Nih yang pertama, Kak Tirza ajak adik-adik buat ingat-ingat kisah di perjanjian lama. Pasti adik-adik tahu nih tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Berapa hari sih seharusnya mereka sampai 40 hari. Tapi karena mereka bersungut-sungut, jadinya berapa? 40 tahun. Lama enggak? Lama banget, 40 tahun. Nih, di Keluaran 15 ayat 24. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Sama pemimpinnya ngeluh-ngeluh. Terus di Keluaran 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel. Kan di mana-mana bersungut-sungut. Terus juga disebut lagi nih di Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Udah sungut-sungutnya, sungut-sungut sendiri. Sungut-sungut sama siapa lagi? Sama Musa. Sungut-sungut sama siapa lagi? Sama Tuhan. Semuanya aja sama bangsa Israel diomongin yang aduh gimana ya gitu kan. Nah bersungut-sungut itu apa sih sebelum masuk lebih jauh? Bersungut-sungut itu menggerutu, mengeluh dengan suara kecil sebagai perlawanan kepada Allah. Kenapa sih bangsa Israel itu bersungut-sungut? Cuma satu alasannya yang paling utama. Karena bangsa Israel gak percaya sama penyertaannya Tuhan. Meskipun ada alasan lain, kayak misalnya haus. Kita tahu lah ya di padang gurun itu cari air susah. Gak kayak di Indonesia gini, di sawah tuh ada,
Di sungai itu banyak ya kan, gak susah cari air. Tapi di padang gurun tuh susah. Terus nasib buruknya mereka udah jadi budak, begitu keluar dikejar-kejar. Sekarang harus ngelewatin padang gurun 40 tahun. Gak bisa seneng-seneng gitu loh, nasibnya gak bagus ya kan. Terus mereka juga bosen makan mana, pengen makan daging. Tapi mintanya gak baik-baik, mintanya langsung nyu gitu ya. Nah, sekarang kalau di kehidupan kita yang sekarang, apa sih Kak contohnya bersungut-sungut? Kan kita nggak hidup di padang gurun, kita kan udah hidup di zaman modern nih 2020, segalanya ada gitu kan, gampang. Nih yang pertama, sombong. Kadang kita nggak ngerasa kalau kita lagi menyombongkan diri loh, tapi ya adik-adik, kalau kita udah merasa lebih hebat dari orang lain, secara gak sadar, itu pun kita udah sombong. Yang kedua, mengutuk nih. Apalagi nih biasanya kayak misalnya buat papa mama. Bisa jadi reminder juga, kayak misalnya anaknya nakal atau kayak gimana kan. Terus atau gak bisa-bisa, nilainya kurang bagus buat standarnya orang tua. Terus dibilang, kamu bodoh, kamu ini. Waduh, hati-hati, karena perkataan itu ada kuasa. Gimana kalau kejadian beneran? Ya kan? Buat adik-adik juga, misalnya ada temennya yang nakal. Terus dibilang, kamu nakal banget sih. Terus gak mau minta maaf, gak mau berdamai, gak mau ngedoain. Nah, kalau temennya jadi nakal terus gimana? Karena kata-kata kutukan kita. Nah, jangan sampai ya adik-adik. Yang ketiga, gosip. Gosip nih. Yang gak ada tapi dibuat-buat jadi ada. Kayak misalnya temennya gak ngelakuin, gak nyuri kok, gak apa kok. Tapi dibilangnya nyuri, tapi dibilangnya yang enggak-enggak. Padahal bukan fakta, bukan kenyataan, itu gosip. Terus apalagi yang keempat, munafik. Nih contohnya ya kalau munafik ya, itu gini, kalau di rumah atau di sekolah atau di tempat main, ngomongnya itu semua kebun binatang keluar. Semua kata-kata kasar, kata-kata umpatan keluar semua. Tapi kalau di gereja, wah, haleluya gitulah ya, pokoknya suci banget. Nah, itu munafik loh adik-adik. Karena kita berpura-pura, kita gak nunjukin siapa kita yang sebenarnya. Tuhan gak suka juga kalau kayak gitu. Nah, terus apakah yang harus kita lakuin, yang bisa kita lakuin? Nih, ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Pasti ada yang tahu. Karena ayatnya ini pendek. Apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Yes, benar banget. Gimana cara ngatasin perkataan kita supaya perkataannya sedap didengar? Yaitu bersyukur. Coba kita ingat-ingat lagi kebaikan yang udah Tuhan kasih buat kita semuanya. Dari dulu ya kan, nafas gratis, masih punya orang tua, masih bisa sekolah, masih bisa makan, banyak lagi. Terus yang kedua, ada di Roma 8 ayat 28. Selalu ingat bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Di sini yang dengerin Kak Tirza ngomong, anak Tuhan, amin. Nah, berarti kita percaya kalau Tuhan pasti sediain yang terbaik. Kita belajar buat percaya sama Tuhan, buat apa yang Dia kasih ke kita sekarang itu mendatangkan kebaikan. Jadi stop buat bersungut-sungut, buat ngegosip, buat sombong, buat gak percaya dan semuanya. Nah, terus sekarang ayat hafalannya masih sama kayak minggu lalu. Di Amsal 18 ayat 21. Yaitu hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oke,
Demikian firman Tuhan minggu ini. Yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau saat ini Tuhan, kami minta tuntunan daripada Tuhan untuk selalu menjaga perkataan kami, untuk bisa Tuhan mengerti apa yang jadi maunya Tuhan di masa-masa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang berikan kesehatan, berikan kekuatan untuk setiap adik-adik yang sudah mendengarkan dan orang tua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang kita ada yang spesial. Apa tuh Kak? Sekarang kita waktunya kuis, yaitu menyusun kata. Jadi nanti di sini nih ada kata-kata, adik-adik harus susun kata-katanya ya. Dan jawabannya jangan lupa ditaruh di link di bawah ini. Dan jangan lupa follow Instagram Kings Kid. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.